Ya oke, inilah momen pertama saya bertemu dengan Bookman secara langsung. Jadi saya pesan ini belum pernah lihat aslinya ya, cuma lihat di review aja. Jadi ya apa ya, nekat lah ya. Oke, inilah motor yang saya tunggu-tunggu. Dan momen pertama yang mau saya lakukan di motor baru yaitu kita unwrapping dulu ya. Ini momen satisfying ya. Kita mulai dari mana? Dari jok dulu ya. Kita buka joknya. Oke, nanti akan saya review secara lengkap, tapi bukan sekarang ya. Saya pokoknya mau impresi pertama dulu. Oke, kita unwrapping. Seneng ya, ini motor baru kedua saya. Yang pertama address ini, yang kedua ini. Oke. Nah, senengnya pas turun pas hujan. Kemudian yang mana? Nah, di sini box filter ya. Kita buka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mana ya? Ini dulu aja, windshieldnya. Nanti setelah dicopot-copot baru kita ngomong banyak ya. Ini kehujanan ya, jadi apa? Turun dari mobil Suzuki. Smoke ya, warnanya agak smoke tapi nggak begitu smoke, susah ya. Oke, alhamdulillah, semua alhamdulillah, masya Allah. Oke, udah dapat plat sementara juga. Yang terakhir ini yang paling satisfying. Yuk kita kletek, bismillah. Mana nih? Bentar, susah. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, resmi sudah. Kita cek kilometernya. Oke, masih 00 ya. Lalu saja saya akan bercerita sedikit tentang si Bookman ini. Oh ya, sebelumnya saya mau isi dulu ini ya, karena empty. Ya oke, sudah di unwrapping, sudah diisi apa tadi? Bahan bakar pakai Exxon ya, 92. Sudah saya pakai juga. Sekarang kilometernya sudah berapa? Lupa, 70 ya, 70 km. Nah, saya mau cerita dulu kenapa saya bisa beli Bookman ini. Ya, ini adalah pengganti Fufi ya. Oke, jadi dulu itu waktu ini keluar dipamerin pertama di Indonesia, entah tahun kapan itu kan Pak Bookman Street ya, belum iX, itu ban belakangnya 10 inci. Itu saya belum tertarik sama motor ini. Kemudian baru di luar ada versi iX yang ban belakangnya 12, agak proporsional, saya belum tertarik awalnya juga. Terus lama-lama kok lihat fiturnya, bentuknya juga kok lama-lama suka ya. Kebetulan pas kemarin ada acara di IMOS itu 25 Oktober ya, launching. Lihat para YouTuber ternyata banyak yang positif impresinya, jadi kepikiran buat beli gitu kan. Akhirnya gimana ya, saya menghubungi dealer Jogja yang Kadipiro itu. Kalau Jogja bisa pesan nggak mas gitu kan, tanya-tanya. Akhirnya tanggal 26 itu bisa, tapi saya masih ragu-ragu karena belum punya uang ya, sama sekali nggak punya uang ya kan untuk beli ini. Akhirnya pikir-pikir beli nggak ya. Akhirnya dari pihak Suzuki Kadipiro itu inden dulu aja mas, karena ini indennya banyak bakal. Kalau besok punya uang ya dibayar, kalau nggak punya uang ya nanti booking fee-nya dikembalikan. Waktu itu 200.000 ya ini. Oke, akhirnya ya udahlah, booking dulu, toh nanti beli nggak kan nggak apa-apa gitu kan. Tapi lama-lama kok kepikiran, akhirnya apa saya korbankan si Fufi saja ya gitu kan. Emang sebelumnya saya pengen motor matic ya, pengen address, tapi cari yang secondnya nggak dapet, mau beli baru kok udah punya address gitu kan. Kebetulan keluar ini ya, wes akhirnya memantapkan hati ya, wes Fufi saya jual. Ya sebenarnya Fufi
FUVI sendiri, Satria Injeksi itu masih banyak proyek yang mau saya kerjakan, tapi ya sudahlah, memang sudah ada niatan, ya wis, saya relakan FUVI itu. Sebelum saya jual itu saya poles-poles dulu, saya benahin sedemikian cantik, karena juga namanya motor kesayangan itu kalau bisa ngelepas dalam kondisi yang baik gitu ya. Akhirnya sebelum saya posting itu saya bikin status di WA, siapa tahu teman ada yang mau. Ternyata betulan ada teman saya SMA yang mau membeli itu, dan saya lepas di harga 13 juta waktu itu. Masih lumayan bagus harganya. Sekarang pun masih bagus FUVI. Saat saya jual dan sampai sekarang pun FUVI pasarannya naik karena harga barunya juga lumayan mahal gitu ya. Oke, kemudian tanggal 26 Oktober saya pesan ya. Saya pesan itu lama banget ya. Jadi 26 Oktober kemarin, tanggal berapa sih dikirim? Lupa saya. 2 hari yang lalu itu 5,5 bulan ya. Nah, 5,5 bulan itu sebelum motornya datang itu malah sudah ada grupnya ya. Namanya grupnya itu yang bikin Om Ihsan Jumaris, apa itu? Inden Brookman. Nah, namanya grupnya Inden Brookman. Itu di dalam mesti rame ya. Kita pantau sampai mana, terus perkembangan indennya gimana dan sebagainya. Nah, waktu itu saya 26 Oktober itu hitungannya saya pesennya di Suzuki Adipiro itu nomor 1. Tapi setelah berjalannya waktu itu Suzuki kan yang dealer lainnya ditutup ya, tinggal 1 di Jombor. Akhirnya jadikan 1 di Jombor. Itu saya menjadi nomor 2 ya, nomor 2. Ada satu orang bapak-bapak yang pesennya itu 25 Oktober. Beliau menyempatkan datang ke Imos, kemudian setelah sampai Imos lihat barangnya, pesan langsung ke Jombor. Jadi secara administratif ini Brookman nomor 2 ya, nomor 2 di Yogyakarta, tapi masih dalam satu kloter yang sama, pengirimannya bareng dengan Brookman yang pertama. Jadi ini bisa dikatakan Brookman pertama di Jogja tidak, bisa ya bisa tidak. Kalau yang plat AB ya bisa jadi ini yang pertama di antara yang 2 tadi ya, karena memang datangnya itu bersamaan, plat AB pertama. Tapi yang datang pertama kali di Jogja itu bukan ini, bukan 2 yang kemarin tadi, yang silver sama ini, tapi ada teman saya orang tinggalnya di Pingit, tapi beliau KTP Klaten. Dia pesennya di Solo, itu malah seminggu sebelum, 2 minggu sebelum saya malah itu sudah datang. Brookman-nya sudah datang duluan gitu. 2 minggu sebelum motor ini datang, beliau sudah dapat unitnya karena ikut pengiriman yang Solo gitu. Jadi ini bukan Brookman pertama yang masuk Yogyakarta ya, karena yang pertama yaitu yang punya teman saya yang platnya AD. Tapi kalau yang plat AB ini menjadi salah satu Brookman pertama yang berplat AB resmi di Yogyakarta begitu. Oke, sekarang impresi pertama ya. Impresi pertama saya melihat Brookman pertama. Jadi saya pesan kan belum pernah lihat barangnya. Nah, saya lihat pertama itu impresinya gimana? Yang pasti satu, ya ini ya masih fresh banget ya motornya, karena dulu saya beli Adres itu baru tapi kan all stock, jadi tidak ada plastik-plastiknya. Nah, ini kemarin datang masih ada plastik-plastiknya, itu seneng rasanya ya, excited banget itu. Yang kedua, setelah lihat gitu ya, itu rasanya nggak sia-sia saya nunggu 5,5 bulan itu sampai ini datang, karena gimana ya, tampangnya itu mewah ya. Nah, ini kalian bisa lihat, di kamera pasti berbeda ya warnanya. Tampangnya itu mewah, bentuk-bentuknya itu loh, memang kalau lihat langsung agak beda dengan yang ada di kamera. Mewah, gede gitu ya. Bahkan di pickupnya Suzuki ini spakbor belakang sampai keluar baknya itu. Padahal itu sudah pakai yang ekstra, apa itu? Sudah pakai yang cherry yang extra large itu ya. Masih keluar spakbor belakangnya. Kemudian modif pertama yang saya bayangkan di sini apa? Ya tentu saja bannya, ini kelihatan kecil ya. Memang kalau lihat langsung itu banyak belakang kelihatan agak kecil, padahal itu sama ring 12 karena, tapi bodi belakangnya ini gendut ya, jadi banyak terlihat kecil. Mungkin modif pertama besok itu di banyak, tapi besok setelah saya tes konsumsi BBM dan kenyamanannya. Dan ini ya, ini akan saya kasih karpet yang pasti itu ya. Kemudian selanjutnya besar, mewah, kemudian nggak kayak Suzuki. Kenapa? Karena banyak fiturnya. Kalau Suzuki itu biasanya yang lama kan pelit fitur ya, ini fiturnya banyak banget ya. Setelah lihat langsung itu ya, ini dari sini sudah beda, starternya ya semuanya itu nggak kayak Suzuki. Biasanya kan Suzuki pelit fitur, ini fiturnya banyak ya.
fiturnya banyak banget. Ya sebenarnya kalau di merek lain nggak banyak sih, biasa, tapi untuk Suzuki ini nggak lazim, makanya nggak kayak Suzuki gitu. Yang terakhir, motor ini kesan saya ketika sampai itu motornya praktis banget ya. Ini deknya lebar sekali, kemudian banyak kantong-kantong, ini bagasinya juga gede ya, gede, kemudian ya pokoknya praktis. Ini bisa bayangin, wah kalau bisa besok ke sekolah ya, kebetulan saya guru ya, bawa apa-apa, bawa kertas itu enak banget pasti ini ya, suruh beli galon oke banget. Nah kira-kira itulah impresi saya. Untuk review nanti akan saya buatkan selengkapnya, tapi bukan sekarang ya, karena ini motor masih baru sekali. Semuanya belum optimal, termasuk rem seperti ini kan belum optimal. Mau dibilang pakem ya nggak bisa, karena ini masih dalam tahap penyesuaian alur. Kemudian sok-soknya itu juga masih keras karena masih baru. Dari pertama kali turun sampai sekarang udah beda, ini udah agak empuk. Mungkin nanti lama lagi akan lebih empuk lagi. Mesin juga nanti akan pasti berubah setelah masa beberapa minggu gitu. Untuk review akan saya bikinkan nanti mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi gitu ya. Ini untuk impresi pertama. Harga 25,7 kalau di Jogja ya, dan Jawa Tengah. Itu menurut saya ini worth it banget, enak. Oh ya, halus mesinnya ya, waktu dihidupin tuh halus, enak lah pokoknya. Ini kalau kalian sudah terbiasa pakai Suzuki Address gitu ya, ini menjadi seperti bukan Suzuki karena fiturnya lumayan banyak. Oke, apalagi ya, oh ya, ini pas dijejerin sama Address itu kelelep ya, Address ya, kalah banget gedenya. Kalau tingginya hampir sama belakang itu, tapi kalau lebarnya jauh, panjangnya juga lumayan jauh. Oke, begitu saja ya kira-kira untuk impresi pertama dan liputan tentang Bookman pertama di Yogyakarta. Salah, Bookman AB pertama di Jogja. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka Bookman dan pengen tahu ulasan berikutnya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Saya JS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.